Saya bedah. Ya. Jadi secara filosofis, teori-teori yang ada berkembang di luar dan kita adopsi itu berasal dari sumber selfish atau altruistik. Selfish itu adalah suatu filosofi yang mengamati perilaku manusia, di mana manusia itu mementingkan dirinya sendiri. Jadi agensi teori itu lahir dari situ. Dan agensi teori itu adalah teori yang menjelaskan hubungan dua pihak yang melakukan kontrak. Satunya disebut prinsipal, satunya disebut agent. Teori ini berasumsi bahwa dalam kontrak prinsipal dan agent itu hampir bisa dipastikan ada asimetri informasi. Itu asumsi pertama. Dan yang kedua, siapapun yang memiliki informasi yang lebih, kalau punya prinsip atau jiwa oportunistik, maka dia akan memaksimumkan utilitasnya dulu dibanding yang lain. Dan teori ini berasumsi yang memiliki informasi yang lebih dan banyak, akses yang besar, itu adalah agent. Ya. Nah, penelitian tentang earnings management, ya, baik yang income decreasing, income smoothing, semuanya asumsinya begitu. Nah, agensi teori ini oleh Eisenhower yang pertama itu kan berkembang di masyarakat kapitalisme materialisme yang individualistik. Inti dari materialisme, ya, kapitalisme kan individualistik, masyarakat barat itu. Nah, disitulah misalnya penelitian tentang earnings management berbasis teori agensi benar sekali, karena masyarakatnya individualis, lebih mementingkan dirinya dibanding orang lain. Nah, kalau diterapkan di Indonesia itu semangat gotong royongnya masih begitu besar, apakah teori agensi ini cocok diterapkan di Indonesia? Nah, termasuk konsep mudharabah itu. Konsep mudharabah itu adalah konsep tentang keadilan. Itu lahir dari filsafat altruistik, mementingkan orang lain dibanding diri sendiri. Sehingga ketika menguji perbankan syariah, kontrak mudharabahnya dengan memakai teori agensi kesalahan pertama. Itu tidak boleh. Itu termasuk filosofi, konsep dan teori harus dipahami karena ada hubungannya dengan konteks. Ya. Nah, saya katakan yang Anda harus uji bukan H alternatifnya. Yang Anda harus uji adalah H0-nya. Bagaimana bunyi H0-nya? Manajemen perbankan syariah tidak melakukan earnings management dalam kontrak mudharabah. Karena kontrak mudharabah begitu filosofi teorinya. Asumsinya manusia itu berbuat adil, bukan sisi negatifnya. Itu kedua. Nah, insya Allah besok saya akan jelaskan apa itu kesalahan tipe 1, apa itu kesalahan tipe 2. Rata-rata yang kita uji adalah H alternatif. Padahal boleh kita menguji H0. Ini kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe 2. Itulah pentingnya memahami konteks dan fenomena. Ya. Kemudian yang kelima, faktor bahasa. Saya rasakan mahasiswa saya, karena rata-rata artikel yang kita berikan adalah berbahasa Inggris. Ya, adalah berbahasa Inggris. Dan kesulitan melakukan critical review karena keterbatasan bahasa. Yang lebih celaka lagi, minta tolong sama
Google Translator untuk mentranslate. Ya. Padahal dari awal saya sudah katakan, jadilah smart student. Jangan pernah menerjemahkan artikel. Tapi baca artikel itu, pahami pemahaman Anda itu, Anda tulis kembali. Kalau Anda terjemahkan, apalagi kalau 3 artikel yang mau direview, Anda ketinggalan. Jadi paksakan diri Anda membuka kamus atau berdiskusi untuk memahami lembar demi lembar dari sebuah artikel. Dan kalau itu sudah dilakukan berulang kali, maka artikel berikutnya akan terasa mudah. Karena bahasanya berulang, metodenya berulang, cara penyajiannya berulang. Jadi tidak perlu menggunakan Google Translate. Ya, makanya penting sekali bahasa ini. Penting sekali. Itu kira-kira Bapak Ibu 5 hal sebagai modal awal yang harus kita miliki agar mudah kita meneliti secara mandiri, termasuk juga ketika kita membimbing, itu mudah kita membimbing mahasiswa karena kita sudah tahu hal-hal di mana poin-poin kritisnya dengan penguasaan ini. Ya. Kadang-kadang kita sebagai dosen, sangat strict dengan mahasiswa. Ya. Bagaimana maksudnya? Mahasiswa menghadap membawa proposalnya. Ya. Kita mengatakan 3 hari ya. Padahal sebenarnya bisa dibaca saat itu juga. Dengan cara scanning, dengan pemahaman seperti ini, langsung kita berikan saran kepada mahasiswa, perbaiki ini. Itu efektif membimbing. Ya. Itu yang saya gunakan. Saya ikuti pola Prof. Yogianto, promotor saya. Ya. Dimanapun dia bersedia membimbing. Di tempat parkir, sambil jalan, ya. Diajak makan, scanning aja dia. Ya, kenapa? Karena penguasaannya luar biasa. Sudah sangat sensitif. Ya, intuisi harus bermain. Di sini lemahnya. Ini perbaiki. Sehingga tidak perlu butuh 3 hari. Ya. Itu. Nah, termasuk kita nanti ketika menulis dengan pemahaman ini, itu akan lebih mudah kita meneliti secara mandiri atau memeriksa proposal atau hasil penelitian bimbingan kita. Itu 5 modal awal. Nah, mari kita coba merenungkan, khususnya mahasiswa S2, S3, kira-kira sejauh mana modal awal itu sekarang yang ada di benak kita masing-masing. Ya. Coba kita deteksi kira-kira apa. Nah, kalau kita merasa ini kurang, ya mudah-mudahan workshop 1,5 hari ini bisa menjadi pemicu untuk memunculkan kembali. Ya, munculkan kembali. Insya Allah bisa. Ya, silakan. Ini materi pertama. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Ya, baik. Ya. Kita lanjut ya. Karena sampai jam berapa sore ini? Selanjutnya, sore ini saya akan menyampaikan kriteria riset yang baik. Inilah yang akan kita bedah satu persatu besok. Ya. Pertama tadi kita sudah tahu modal awal apa yang harus ada. Sekarang bagaimana karya ilmiah yang bagus itu, ideal itu. Ya, inilah yang kita pedomani untuk menulis, lalu kita bedah satu persatu besok insya Allah. Pertama, isu, motivasi, tujuan, dan kontribusi riset. Ini di latar belakang.
Ya, di latar belakang. Jadi isu riset original dan disebutkan dengan jelas. Isu riset harus unik, ada kontribusi, disebut dengan jelas. Gitu ya. Nah, ada pengalaman tentang isu riset ini. Ya, mahasiswa bimbingan saya baik di S2 maupun S3. Dia mengatakan bahwa perbedaan riset ini, Pak, dengan riset sebelumnya adalah, gitu ya. Riset sebelumnya menggunakan variabel ini. Sekarang saya gunakan variabel ini. Ya. Ada juga mengatakan sebelumnya, Pak, riset sebelumnya menggunakan agensi teori. Riset saya sekarang ini menggunakan stewardship teori, lawan dari agensi teori. Sebelumnya, Pak, riset sebelumnya itu inkonsisten. Lalu saya mencoba menambah variabel moderasi untuk mengetahui jangan sampai ada faktor konteks yang menyebabkan riset ini tidak konsisten antara satu peneliti dengan peneliti berikutnya. Lalu saya katakan kepada mereka, yang Anda sebutkan tadi itu baru perbedaannya. Pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan mengapa Anda memilih itu dan tidak memilih apa yang dipilih peneliti sebelumnya. Ketika kita pilih, misalnya menolak agensi teori untuk isu riset itu, lalu kita pilih stewardship teori, kita harus jelaskan apa kekurangannya agensi teori dengan isu itu. Dan kenapa kita memilih stewardship teori? Apa yang kita mau jawab? Itulah keunikan. Tidak hanya mengatakan berbeda. Sebelumnya pakai agensi teori, sekarang saya pakai stewardship teori. Karena berbeda, itulah kontribusi saya, Pak. Memang begitu. Itu belum kontribusi. Baru perbedaan. Harus dijelaskan kenapa tidak memilih itu dan kenapa memilih ini. Ini saya tambahkan variabel moderator, Pak. Karena nampaknya ada faktor kontekstual. Pertanyaan selanjutnya, coba bedah variabel ini, apakah memang dia adalah faktor kontekstual? Tidak boleh sembarang dimasukkan variabel itu menjadi variabel kontekstual. Dan apakah memang ini menjadi masalah sehingga riset-riset sebelumnya itu inkonsisten? Di sini paling berat mahasiswa saya mengemukakan itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu mahasiswa S3 juga mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu, ketika melakukan peta penelitian, peta, maka bedah sedalam-dalamnya tiap penelitian itu. Isunya apa? Penelitian itu ya. Isunya apa? Teori yang digunakan untuk merumuskan rangka konseptualnya. Desain penelitiannya seperti apa? Sampai kepada sampelnya berapa? Alat statistiknya, lalu hasilnya. Kita harus bedah seperti itu untuk menemukan sesuatu yang memang perlu dikembangkan. Dan ini sangat membantu ketika kita melakukan pembahasan di bab tertentu ketika kita bahas hasil penelitian kita. Kita mereverse ke penelitian sebelumnya. Kita tahu isi dalamnya penelitian sebelumnya itu. Kita tidak hanya mengatakan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian si A 2011. Padahal kita tidak pernah bedah penelitian itu sedalam-dalamnya. Gitu ya.
Ya memang berbeda, karena teorinya berbeda, kan gitu. Yang di reverse itu kalau hampir semuanya sama, lalu kita mengatakan memperkuat. Jadi isu riset original dan disebutkan dengan jelas. Nah, Profis pernah tersiksa membimbing? Saya pernah tersiksa. Ya. Kenapa tersiksa? Latar belakangnya hampir 20 halaman. Sudah baca 19 halaman, saya belum tahu isunya apa. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan riset ini adalah ini. Bayangkan, tersiksa 19 halaman. Padahal riset yang bagus di halaman pertama sudah terlihat isunya. Ini strategi juga ketika mensubmit paper ke jurnal. Kalau bisa di paragraf pertama sudah jelas isunya apa. Jangan kita pakai deduktif, ya, apalagi terlalu lebar deduktifnya. Kita jelaskan dulu filsafatnya, baru konsepnya, baru teorinya. Semakin mengecil sampai kepada isunya. Itu terlalu lama, ya, menyiksa membaca, gitu ya. Tapi kalau buat latar belakang itu yang menentukan bukan banyaknya, tapi kejelasannya ini. Makanya latar belakang itu mungkin cuma bisa 5 halaman, 7 halaman selesai. Karena yang ingin kita mau ungkapkan di situ isunya apa? Kenapa kita tulis itu? Maka di paragraf pertama itu sudah bercerita tentang isunya. Paragraf kedua memperjelas isu itu. Paragraf ketiga penjelasan tentang mengapa isu itu penting. Itu isunya latar belakang itu. Ini yang kita bahas. Konteks isu riset menarik dan relevan. Ya, itu pasti ya. Ya, tidak apa-apa isunya lama, tapi ada yang sesuatu yang baru. Maka masih relevan, gitu ya. Masih relevan. Banyak sekali mahasiswa saya S2 itu, termasuk mahasiswa saya. 20 menit lagi. Masya Allah. Oke. Baik. Saya percepat ya. Kalau tidak bisa habis ciri-ciri riset terbaik, besok kita lanjut, insya Allah. Ya. Itu saya tidak tahu. Mungkin keterbatasan bacaan. Mahasiswa kami itu mungkin dari 10 proposal atau 20 proposal itu 80% menggunakan teori sejuta umat. Ya. Agensi teori lagi. Ini keterbatasan bacaan. Gitu ya? Ya. Yang ketiga, motivasi riset atau penjelasan mengapa riset ini penting disebutkan. Harus disebutkan di latar belakang. Kemudian, tujuan riset sesuai dengan sasaran dan isu riset. Lalu, riset mempunyai kontribusi teori, praktek, dan kebijakan. Ini isi latar belakang ini. Ingat, bukan tebalnya, tapi sudah menjawab semua ini. Maka 5-10 halaman sudah cukup. Dan upayakan pakai kerucut mengecil, ya, bukan deduktif ya, model induktif lah. Langsung ke isunya apa? Di paragraf pertama, paragraf kedua penjelasan paragraf pertama, paragraf ketiga menjelaskan kenapa itu penting, dan seterusnya. Nah, itu pembimbing langsung senang itu, langsung tahu. Ya. Tapi kalau putar-putar, susah sekali. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Memang ada penelitian yang levelnya konfirmasi, gitu ya. Bisa.
Ya, besok saya akan jelaskan bagaimana caranya menemukan isu, termasuk gap tadi. Tapi di awal tadi saya sebutkan, kita tidak hanya menyebut perbedaannya, tapi ada alasan mengapa memilih berbeda, gitu kan? Ya, misalnya isu riset ini ternyata kurang tepat menggunakan teori ini, karena sebenarnya teori ini itu dikembangkan di bidang psikologi, ya. Sementara yang Anda teliti ini masalah sosiologi. Maka teori yang bagus adalah pro-social behavior misalnya. Misalnya Bapak Ibu meneliti tentang whistleblowing. Nah, whistleblowing itu bisa dijelaskan dengan pro-social teori. Tidak hanya faktor behavior teori. Ya, itu bisa begitu. Ya, insya Allah besok saya akan tampilkan satu slide tentang cara-cara menemukan topik riset. Ya, itu besok. Nah, ini dulu kita perlihatkan bagaimana riset yang baik itu. Nah, besok kita bedah bagaimana cara melakukannya. Nah, itu kira-kira. Silakan masih ada Bapak Ibu. Khususnya mahasiswa S2 S3.